Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi matematika di kelas 6 tentang lingkaran. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya lingkaran. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melihat bahkan bermain dengan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Baik, kita langsung saja ke materi kita hari ini tentang lingkaran. Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Apa saja yang berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Ada roda, ya. Kemudian juga ada alat musik yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya juga ada hula hoop. Kemudian contoh yang lainnya ada jam dinding. Selanjutnya ada biang lala, tempat bermain. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah lingkaran itu? Nah, kita akan bahas. Nah, ini ada sebuah gambar yang berbentuk lingkaran. Kita akan bahas bahwa lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak sama dengan titik tertentu. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran antara lain ada jari-jari, kemudian busur, ada tali busur, diameter, tembereng, dan lain-lain. Baik, nanti kita akan lihat apa saja hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, atau biasa kita bisa juga sebut unsur-unsur lingkaran. Nah, ini ada tanda X pada sebuah lingkaran. Ini merupakan titik pusat sebuah lingkaran. Pertama kita akan bahas jari-jari. Jari-jari adalah garis segmen yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Untuk lebih jelasnya, ada gambar seperti ini. Nah, titik yang menghubungkan antara sisi lingkaran dengan titik pusat disebutnya adalah jari-jari, atau biasa kita menyebutnya adalah R, atau juga R sama dengan adalah jari-jari. Kemudian selanjutnya diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Nah, jika tadi jari-jari itu adalah yang menghubungkan titik lingkaran dengan titik pusat, sedangkan diameter merupakan tali busur yang melewati titik pusat. Nah, jika sebuah titik-titik melewati yang disebutnya adalah garis melewati titik pusat disebutnya adalah diameter. Selanjutnya busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, garis busur ini adalah garis yang melengkung yang menutup pada bagian lingkaran. Nah, ini yang tanda kuning, ini merupakan garis busur tadi. Ya. Nah, busur lingkaran atau biasa bisa juga kita menyebutnya adalah B, busur lingkaran. Kemudian selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nah, ini adalah tali busur. Tali busur ini adalah segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran, atau bisa kita lihat dengan menggunakan tanda merah. Kalau tadi busurnya
adalah garis lengkungnya, sedangkan tali busur merupakan garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran yang menghubungkan antara akhir busur ke busur tali busur yang lainnya. Itu adalah tali busur atau TB. Selanjutnya apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, ini yang garis merah dengan garis diameter atau garis yang melalui titik pusat lingkaran disebutnya adalah apotema, ya. Nah, ini bagian-bagian pada lingkaran. Yang tadi ada jari-jari, kemudian ada diameter, ada busur, tali busur, dan juga apotema. Selanjutnya, kita masih lingkaran. Yang ada tanda X tersebut adalah titik pusatnya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang keliling atau K. Keliling atau K merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Nah, kalau tadi ada yang namanya busurnya saja, sekarang merupakan keliling tersebut busur terpanjang pada lingkaran. Kita lihat di sini bagian lingkaran yang berwarna biru, itu adalah disebutnya garis lingkarannya. Nah, kemudian ini yang disebutnya adalah keliling. Kalau keliling itu adalah keseluruhan dari garis lingkaran yang terpanjang, disebutnya adalah K atau keliling. Selanjutnya L atau luas. L atau luas adalah daerah luasan lingkaran. Kalau tadi keliling itu hanya mencari talinya saja, merupakan busur terpanjang pada lingkaran, sedangkan luas atau L adalah luasan lingkaran atau dalamnya sebuah lingkaran yang diberi tanda merah. Itu merupakan luas dari lingkaran. Nah, selanjutnya masih lingkaran. Bagian tadi seperti keliling, kemudian juga luas lingkaran. Selanjutnya kita akan masih bagian unsur lingkaran, ada juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, juring ini adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, ini yang disebutnya adalah jari-jari. Ini dua jari-jari. Yang ini dan yang ini merupakan jari-jari. Kemudian juringnya adalah bagian juringnya. Nah, ini yang berwarna biru ini merupakan juring yang merupakan daerah dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Busurnya adalah garis pinggir pada sebuah lingkaran. Nah, ini busurnya. Ini busurnya, kemudian ini dua jari-jarinya. Maka ini merupakan juring. Kemudian selanjutnya tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau tadi juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari, sedangkan tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini adalah tembereng yang berwarna biru. Garis yang ini kemudian yang membentang ke sebelah sini, kemudian membentuk sebuah
busur yang ini ya menghubungkan ke sini, ini disebutnya tembereng ya, atau biasa kita bisa juga kita menyebutnya adalah T atau tembereng. Baik, setelah tadi kita menjelaskan sedikit tentang lingkaran, sekarang kita akan membacakan sebuah latihan soal. Pak Hujan memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Pak Hujan. Kita bisa lihat ini adalah sebuah gambar pizza yang dipotong menjadi 4 bagian. Yang menjadi pertanyaan, yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Kemudian yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Tentu kita akan menyebutkan hal-hal lain yang berhubungan atau berkaitan dengan lingkaran adalah pada gambar pizza yang tampak pada layar kita. Baik, sebutkan potongan pizza. Nah, jika kita pisahkan bagian pizza, maka potongan yang dipotong menjadi 4 bagian, salah satu bagiannya tampak seperti pada gambar sebelah. Ya. Nah, bentuk potongan pizzanya adalah berbentuk juring. Kenapa berbentuk juring? Karena pizza tersebut dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Yang pertama. Kemudian, berapa panjang jari-jari pizza? Tadi diameter sebuah pizzanya itu 30 cm. Maka jika diameternya 2 kali panjang jari-jari atau D sama dengan 2R, maka R adalah 1/2 dikali diameter. Maka di sini bisa kita lihat jika panjang diameternya 30 cm, maka panjang jari-jarinya adalah setengah dikali 30 atau 30 dikali 1 dibagi 2, itu hasilnya adalah 15. Jadi panjang jari-jari pizza adalah 15 cm. Kemudian, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Baik, pada sebuah pizza tersebut tadi dipotong menjadi 4 bagian. Nah, salah satu garis potongannya yang tidak atau mencapai titik pusat disebutnya adalah jari-jari yang tanda biru ya. Kemudian selanjutnya bagian yang berkaitan dengan lingkaran ada diameter. Nah, diameter ini adalah garis yang menghubungkan antara titik satu dan titik yang lainnya. Kemudian ada yang namanya keliling. Kalau keliling adalah garis yang keseluruhan. Selanjutnya ada luas. Kalau luas adalah bagian dalam lingkarannya atau bagian dalam pizza tersebut. Nah, baik. Itulah bagian-bagian dari lingkaran. Nah, bisa kita simpulkan bahwa diameter adalah 2 dikali R dan R adalah setengah dikali diameter. Ya. Aku ulangi bahwa diameter adalah 2 dikali R sedangkan R adalah setengah dikali diameter. Ya. Baik, ini rumusnya tolong dihafalkan, tolong diingat, karena pada pembelajaran selanjutnya kita akan menghitung diameter juga jari-jari, terlebih nanti kita akan menghitung keliling dan juga luas lingkaran. Baik, terima kasih sampai sini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.